suara engine yang menggelegar, desain yang streamline dan keren banget. Itu semua dimiliki oleh satu buah mobil yang sangat legendaris. Apa itu mobilnya? Mobilnya adalah RX-7 Mazda. Mari kita semua bahas. Meet me at the Retro Rush. Let's go! RX-7 atau RX-7, sebuah mobil yang legendaris banget yang diluncurkan oleh Mazda. Ini mobil adalah salah satu mobil yang emang dari dulu gue suka banget. Dia bener-bener sporty dan bener-bener keren banget. Pokoknya timeless lah desainnya. Nah, tapi untuk membahas sebuah RX-7 atau RX-7, kita pasti tidak bisa memungkiri bahwa ada suatu hal yang unik dari RX-7, yaitu apa? Yaitu mesinnya. Mesinnya bukan menggunakan mesin-mesin yang seperti biasanya, seperti perihal kayak menggunakan piston seperti inilah. Nah, kayak gitu. Nah, terus mempunyai ruang bakar yang juga hampir ya kayak gini lah. Nah, kayak gitu. Itu semua mesin itu mungkin yang ada di mobil-mobil kalian sekarang, mungkin dari mulai Avanza sampai mulai Lamborghini kalian. Nah, tapi kalau misalnya mesin rotary atau rotary engine ini, dia bentuknya seperti ini. Dan ruang pembakarannya pun seperti ini. Bayangkan kalau yang ini tuh agak berbeda. Dia menggunakan, daripada piston biasa, dia menggunakan sebuah triangular rotary atau rotor segitiga yang berfungsi untuk membuat sebuah combustion atau pembakaran yang terjadi di dalamnya. Ya bayangkanlah gini deh, kalau misalnya kalian nggak paham, bayangin aja ada oval, di dalamnya tuh ada onigiri. Nah gitu, tapi onigiri ini nih muter. Ya kalau nggak onigiri bacang lah kalau buat yang kalian nggak tahu onigiri. Di tahun 1951 ada seseorang bernama Dr. Felix Wankel. Dr. Felix Wankel ini menemukan sebuah alternatif engine baru, yaitu berupa rotary engine, di mana mesin ini itu diciptakan untuk menjadi sebuah alternatif dari mesin yang berada di masa itu, yaitu mesin piston seperti biasanya. Pada mesin rotary, rotor segitiga atau triangular rotor itu di saat dia bergerak, dia membuat sebuah ruang untuk memasukkan campuran bahan-bahan bakar yang lebih banyak, sembari mendorong bahan bakar ke bagian part lainnya. Terus satu kelebihan dari sebuah rotary engine ini yaitu satu, dia lebih ringan karena ya nggak terlalu banyak part yang bergerak di dalamnya, hanya ya sedikit lah. Dua, lebih powerful karena dia ini mesin harus di-push terus, nanti kita bakal bahas di selanjutnya. Jadi mesin Wankel rotary itu dia mempunyai power to weight ratio 3:1. Jadi kalau misalnya 3:1 ya 3:1. Dan juga kelebihannya juga itu dia mempunyai batas RPM yang jauh lebih tinggi, dikarenakan memang mesin ini justru memang diciptakan karena Mr. Wankel atau Pak Wankel ini pengen punya mesin yang, atau membuat mesin yang jauh lebih ya bisa ngebut lah gitu dibandingkan dengan piston, karena memang dia mungkin bosan kali ya ngelihat semuanya piston, ini sini piston, di sana piston, di mana piston, karena dia dari dalamnya partnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mesin piston pada umumnya. Makanya kenapa bisa jadi lebih murah. Murah itu adalah jawabannya. Murah. Dan pada tahun 60-an, Mazda, CEO Mazda yaitu Bapak Tsuneji Matsuda, melihat sebuah potensi takkan mesin ini untuk diimplementasikan kepada mobil-mobil Mazda. Dia pun akhirnya melakukan lisensi atau minta izin atau melisensi sebuah mesin itu dari pihak NSU. NSU itu adalah sebuah bagian dari sebuah perusahaan mobil yang sekarang mungkin kalian akan tetap tahu, yaitu apa? Audi Motors. Mazda melisensi mesin tersebut untuk dibawa ke Jepang.
Dan pada saat sudah dibawa ke Jepang, seorang engineer yang sangat jenius yang bernama Mr. Kenichi Yamamoto atau yang biasa disebut dengan Mas Yam, dia menyempurnakan lagi sebuah masalah yang sudah ada sebenarnya di dalam mesin rotari ini. Jadi permasalahannya itu adalah di saat rotor segitiga atau triangle rotor itu berputar, setiap pucuk-pucuknya mengenai dinding ruang pembakaran. Dikarenakan yang namanya mungkin pada masa itu precision cutting masih belum terlalu bagus, atau ya mungkin pada masa itu precision cutting masih belum bagus, jadi penggerusan itu terjadi. Penggerusan itu terjadi pada saat berputar terus menerus yang akan bisa mengakibatkan engine failure atau yang bisa dibilang juga jebol mesin. Itu memang kebanyak banget kejadian di mesin-mesin rotari. Nah, maka dari itu Mas Yam itu menciptakan sebuah seal atau sebuah lembaran, itu disebut namanya graphite seal. Jadi di pucuk-pucuk itu ditaruh graphite seal atau graphite, yang mungkin kalau misalnya kalian mau tahu graphite itu yang kalian bisa kalau buat nulis pensil itu di tengahnya itu graphite. Bukan graphite yang itu, tapi ya hampir sama lah gitu, hampir sama itu. Dan itu digunakan di tiga pucuk semua rotor segitiganya, dan itu disebut dengan nama apex seal. Dengan menyimpan atau menanamkan si apex seal itu pada setiap pucuknya atau setiap ujungnya si rotor, maka penggerusan itu semuanya akan terjadi secara merata. Kalau misalnya sudah merata seperti itu, jadi kebocoran atau masuknya fuel atau air atau apapun ke dalam ruang pembakaran itu semuanya akan jauh lebih sempurna dan jauh akan menambah integritas mesin untuk supaya juga dia lebih awet. Nah, makanya itu sebenarnya si Mr. Wankel atau NSU sudah punya desain itu. Tapi Mr. Yam atau Mas Yam ini yang menyempurnakan sebuah desain itu yang lalu diimplementasikan ke mobil-mobil Mazda. Mesin rotari yang disempurnakan oleh Mas Yam itu pertama kali digunakan di mobil bernama Mazda Cosmo. Bukan Mazda Cosmos, bukan Ultraman Cosmos, bukan Magic Jar Cosmos atau setrikaan atau apa, bukan. Ini Mazda Cosmos. Kok Cosmos? Mazda Cosmo. Mobil Mazda yang pertama kali menggunakan mesin rotari ini di launching pada tahun 1967. Ini adalah sebuah pilot project bagi Mazda untuk membuktikan bahwa mesin rotari ini bisa diimplementasikan dan bisa dijual ke customer. Dan juga Mazda ingin menunjukkan bahwa mereka bisa memberikan sebuah mobil dengan engine yang berbeda dibandingkan dengan mesin-mesin piston pada umumnya dan bersaing juga dengan mesin piston pada umumnya. Dan model berikutnya yang setelah Mazda Cosmo itu, Mazda meluncurkan sebuah mobil bernama Mazda RX-3 Savana. It get my heart and say oh nana. Ayam itu. Dan Mazda RX-3 Savana ini yang menjadi salah satu penerus juga dari Mazda Cosmos yang merupakan sebuah konsep project atau pilot project yang dilakukan oleh Mazda. Jadi pada saat Mazda RX-3 atau Mazda RX-3 Savana ini diluncurkan, orang-orang tuh seneng banget. Kenapa? Karena ada mobil Jepang yang bentuknya sporty dan bukan yang seperti mobil-mobil pada umumnya yang dia 4 doors gitu, saloon biasa, tapi ini mobil lebih sporty, mobilnya terlihat cepat, dan mobil ini benar-benar pokoknya pada saat itu tuh orang-orang tuh seneng banget, atau untuk car enthusiast itu mereka senang banget dengan mobil ini dan keluncurannya mobil ini. Di saat orang pasar sedang ramai dengan mobil-mobil seperti ini, Mazda akhirnya membuat sebuah conclusion atau membuat sebuah kesimpulan bahwa ternyata orang-orang tuh mau ya punya mobil yang keren, sporty, dan bisa dikendarai dengan so much fun gitu. Nah, akhirnya pada saat itu Mazda mengeluarkan mobil terbarunya.
Mobil itu bernama Mazda RX-7 atau Mazda RX-7 generasi pertama, yang bisa disebut juga dengan FB Mazda RX-7 atau FB RX-7. Mobil ini dikeluarkan di tahun 1978 hingga sekitar 1980-an, yang berkode SA22C. Mobil ini benar-benar didesain sporty, sangat-sangat sporty, seperti layaknya coupe pada masanya. Mobil ini menggunakan streamline design atau design culture yang menurut gua dia memungut atau menganut desain yang seperti mobil Lotus Elan. Ya, Lotus Elan itu kan ada pop-up headlightnya, jadi kan dia bisa sembunyi. Kok salah ke tangannya? Berdiri sembunyi, berdiri sembunyi. Jadi nah, sembunyi dan sembunyi. Kadang-kadang kalau rusak begini nih jadinya. Dan dengan desain yang cukup aerodinamis, mobil ini terlihat sangat-sangat kencang. Jadi pada saat ada orang di masa itu melihat mobil ini lewat, pasti mereka berpikir, wow, itu mobil kencang banget, Bing! Iya bro, itu mobil kencang banget! Ya, meskipun sebenarnya mobil kencang sih, tapi ya pada saat ini mobil ini diciptakan Mazda tidak secara popolan. Karena apa? Karena meskipun dengan desain yang streamline yang sangat sport dan juga dengan rotary engine-nya, sayang sekali karena orang-orang banyak yang sangat ketakutan, dan tukang servis, montir gitu semua ketakutan. Ketakutannya kenapa? Mereka ketakutan kalau misalnya, wah, ini mesin baru nih, pasti semuanya kompleks. Ininya kompleks, steeringnya kompleks, apa segala macam kompleks. Tapi nyatanya Mazda sengaja membuat mobil ini tidak sekompleks itu, dikarenakan takut mengintimidasi orang-orang dengan mesin rotarinya yang baru. Maka dari itu semua sasis, braking system, dan juga kaki-kaki semua dia menggunakan part-part yang masih pada umumnya orang gunakan. Jadi supaya orang-orang juga nggak kaget gitu sama si mobil ini. Tapi dengan seperti itu akhirnya ya secara handling pun agak kurang ya untuk Mazda generasi pertama ini. Ya karena memang secara disc brake juga di depannya masih udah pakai disc brake, di belakangnya masih pakai tromol gitu kan, secara setirnya dan segala macamnya masih biasa banget, belum menggambarkan bahwa ini adalah mobil sporty dan mobil kencang. Desainnya kencang, dalamnya nggak kencang. Tapi untungnya Mazda tetap nggak akan ngecewain para customernya. Kenapa? Karena di Mazda RX-7 ini, dia adalah suatu mobil yang bisa disebut juga mempunyai weight ratio yang hampir sempurna, yaitu 50-50, hampir balance. Dan dikarenakan mesinnya itu dipasang sangat-sangat rendah, jadi akhirnya low center of gravity-nya pun jadi sangat rendah. Jadi meskipun dengan kekurangan sasis dan braking system dan lain-lainnya, dia masih tetap dibantu dengan spek seperti itu. Nah, itulah membuat sebuah karakter Mazda RX-7 itulah makanya jadi orang-orang pada suka gitu loh. Dan mobil ini pun dikasih sebuah tenaga atau power yang mungkin kalau kita dengar sekarang mungkin tidak terdengar terlalu cepat, tapi dia menggunakan sebuah rotary engine dengan kapasitas mesin 101 tenaga kuda. Kenapa masih tetap bisa dianggap kencang? Karena mobil ini beratnya pada masanya dengan tenaga seperti itu, dia tuh cuman 1043 kg. 1 ton lebih dikit lah. Dan kerennya lagi, mesin rotary itu kalau misalnya dikendarain tanpa dibejek atau misalkan RPM-nya ditekan sampai tinggi, dia akan menimbulkan banyak karbon deposit di ruang pembakarannya. Makanya pada saat itu ini Mazdanya loh langsung yang bilang bahwa please customer, tolong push mobil ini. Asli, ini mereka minta mobil ini itu di-push supaya apa? Supaya dalamnya, supaya nggak terlalu banyak karbon deposit atau penumpukan karbon. Nah, makanya Mazda itu bikin seperti itu. Tapi meskipun mereka meminta untuk mobilnya di-push, mesinnya di-push, saking ini mobil enak banget buat di-push dan orang-orang tuh pada emang seneng gitu ya nge-modif mobil ini, mereka bahkan sampai bikin engine light buat kasih warning bahwa tolong
Di-push boleh tapi jangan terlalu di-push. Mereka bikin gede banget triangle segitiga warna merah. Kalau misalnya udah terlalu tinggi dia bakal menyala. Dan pada saat generasi mobil ini atau Mazda FB RX-7 ini akan berakhir, Mazda sebelum banget mereka mau ngediscontinuein, mereka memperkenalkan sebuah engine baru dengan rotari sama tapi menggunakan versi turbo yang bisa menghasilkan tenaga 160 horsepower dengan berat yang sama. Jadi ya pasti makin lebih kencang dan turbo. Siapa yang gak suka turbo? Itu loh. Mobil aja suka turbo. Apalagi kita turbo. Jadi tenaga itu dari 101 sampai 160 itu mungkin dia gainnya tuh sekitar 50% dengan menggunakan versi turbo dan versi NA atau naturally aspirated. Dia gainnya sekitar 50% lah. Dan setelah itu muncullah generasi keduanya, yaitu generasi kedua dari RX-7, yaitu yang bisa disebut dengan FC RX-7 atau FC RX-7. Mobil ini karena memang sebelumnya sudah memperkenalkan turbo, jadi pada saat launching mereka pun memperkenalkan turbo, tapi sebagai sebuah option, bukan sebagai sebuah standar. Jadi ada dua versi. Yang pertama adalah mesin naturally aspirated dengan judul 12A menghasilkan tenaga 146 horsepower, dan versi turbonya dengan kode 13B yang menghasilkan tenaga sebesar 189 horsepower. Dan mobil ini diluncurkan pada tahun 1986. Saya mesinnya yang lebih powerful. Sekarang Mazda lebih berani go all out buat mobil ini. Jadi sekarang mobilnya itu sudah full, benar-benar menjadi the true cool sports car. Nah, jadi benar-benar mobil ini tuh benar-benar sports car yang sesungguhnya. Karena apa? Karena sekarang sasis dan semua braking sistemnya diperbaharui dan lebih canggih dan juga lebih mumpuni. Jadi sama kayak mesin dan desainnya, semua sama-sama beraroma sports. Lebih lebih keren lah pokoknya. Jadi biar benar-benar makin dicintai oleh customer-customer yang pecinta sport dan pecinta otomotif enthusiast juga gitu. Karena perbandingan dengan mobil sebelumnya itu cukup signifikan dari arah handling dan juga braking. Sekarang braking dua-duanya sudah pakai double disc kalau daripada yang sebelumnya. Nah, udah gitu di mobil yang sebelumnya itu ada permasalahan dengan mudahnya oversteer di mobil ini. Nah, yang sekarang sudah dikurangi karena sekarang Mazda menggunakan fully independent suspension dan dynamic traction suspension system yang membantu memperbaiki oversteer yang sering dilakukan oleh mobil sebelumnya. Intinya mobil ini udah jauh lebih bagus lagi daripada mobil sebelumnya, yaitu seri FB. Dari mobil sebelumnya yang seri FC itu, ini mungkin sekarang yang kalian tunggu-tunggu sebenarnya. Mobil yang mungkin kalian sering lihat mungkin di TV show atau mungkin di game atau juga bahkan di Fast and Furious. Bahkan di Fast and Furious itu mobil ini RX-7 seri ini tuh dipakai di beberapa filmnya Fast and Furious. Contohnya kayak Fast and Furious pertama dipakai oleh Dominic Toretto dan juga dipakai oleh Hans di Fast and Furious Tokyo Drift. Dan juga hampir semua game yang berbau racing pasti ada mobil ini, RX-7 ini. Gran Turismo, Forza, game-game mobile, game balap di arcade, itu pasti semuanya ada karena saking legendarisnya mobil ini. Karena mobil ini benar-benar menggunakan unsur desain yang baru dan benar-benar pure dibuat oleh Mazda khusus untuk mereka membuktikan bahwa Mazda bisa membuat sebuah mobil sport dari Jepang yang keren banget. Dan menurut gua, mobil ini adalah salah satu mobil atau bisa dibilang the best lah untuk mobil Jepang dan sport Jepang. Ini adalah salah satu mobil yang terbaik. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya kita lihat dari model desainnya cantik, streamline, semua sangat-sangat dipikirkan. Dari mulai handle pintu yang benar-benar tidak mengganggu bentuk bodi dan segala macam, dan juga masih tetap menggunakan pop-up light dan juga macam-macam lah. Dia benar-benar keren banget ini mobil. Bahkan kalau mungkin zaman sekarang kalau kalian punya mobil ini pun, kalau parkir sebelahnya Lamborghini atau mobil-mobil sport Jerman atau Italia apa segala macam, kalian nggak akan minder karena mobil ini memang keren banget. Dan mobil ini sangat versatile juga. Mobil ini kalian bisa modif
dengan berbagai macam, mau bikin wide body, mau dibikin stance, atau mau dibikin fully sport, atau mau bikin racing pun, semua bisa. Dan rata-rata banyak orang, karena engine-nya ini sebenarnya sih sudah bagus, cuman banyak orang yang suka swap engine. Kadang-kadang pakai 2JZ atau kadang-kadang pakai mesin lainnya yang sangat-sangat powerful dan juga bisa untuk diimplementasikan ke dalam mobil ini. Dan mobil ini tuh masih tetap menganut teknologi yang hampir sama dengan sebelumnya, tapi mungkin sedikit lebih bagus, dan juga secara desain pun jauh lebih bagus. Tetap dengan weight distribution yang masih perfect 50/50. Dan juga mobil ini semakin presisi untuk dikendarai. Jadi makanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan mobil ini untuk drifting atau untuk balap. Bahkan mobil ini pun dipakai balap-balap di luar negeri banyak sekali di event-event internasional. Nah, kalau mobil yang seri FD RX-7 ini sebenarnya dia ada dua versi. Yang satu pertama itu namanya GT, dan satu lagi yang paling digemari oleh orang-orang adalah tipe Type R. Lo bayangin, semua itu rata-rata yang kalau belakangnya R itu pasti keren. GTR, 1000R, bahkan sampai CBR aja kan R-nya sampai banyak. Jadi biar makin keren, jadi 1000R. Jadi banyak deh keren. Semuanya hampir yang di belakangnya R pasti kencang dan keren. Type R ini punya suspensi yang lebih rigid karena dia pakai Bilstein shock. Dan di mobil ini juga menggunakan oil cooler supaya lebih bisa di-push lagi. Kalau mungkin yang seneng ke track apa gimana, jadi tetap masih bisa terpakai engine yang rotary ini, tapi tetap masih bisa lebih aman. Dan ada juga air dam di depan dan spoiler yang gede banget di belakang. Tapi meskipun spoilernya gede, mobil ini tetap terlihat keren dan nggak ada bau-bau racer-racernya. Kalau misalnya ngomongin RX-7, meskipun yang dari yang seri pertama apa sampai sekarang, itu semua pasti nggak akan jauh dengan mesin rotarinya. Dan mesin rotari yang ada di tipe R atau misalkan di tipe yang seri yang sekarang ini, dia udah menggunakan sequential twin turbo untuk membuat boost power di setiap RPM-nya. Jadi kalau misalnya gas RPM dari misalkan paling pertama sampai akhir, pendistribusian powernya itu semua rata. Jadi karena kan kalau yang tadi kita bahas rotari sebelumnya, kalau sebelum ada sequential turbo ini, jadi dia mainnya di RPM tinggi, itu baru kick in. Seperti halnya VTEC, tapi berbeda dengan VTEC. Nah, makanya Mazda memberikan sequential turbo ini untuk mobil Mazda RX-7 FD ini supaya power linearnya lebih rata dan juga push powernya terasa di setiap RPM yang dibejak. Nah, terus kalau misalnya RX-7 begitu bagus banget, kok belum ada ya lanjutannya? Dan kenapa di discontinue? Nah, jadi RX-7 ini sebenarnya secara desain sih keren dan segala macam keren. Tapi ya salah satunya ada banyak masalah yang terdapat di mobil ini yang membuat mobil ini tuh tidak efisien untuk dikendarai sebagai daily driver. Atau dipakai mungkin sebagai ya mobil harian atau mobil yang ya meskipun mobil ini mobil sport, tapi tetap saja mobil itu harus reliable. Sayang banget dengan mesinnya rotary itu masih kalah reliable dengan mesin piston biasa. Kenapa? Di mobil yang dengan bermesin 13B ini, yang sequential turbo, mobil ini fuel ekonominya sangat buruk. Dan yang udah kita bahas tadi tentang apex seal, nah di sini karena mobil ini terus dipush ke power yang lebih tinggi, sering banget apex seal ini cepat aus, atau bahkan tidak ada warning, atau bahkan bisa membuat mesin ini jebol. Jadi kalau udah jebol ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah. Jadi kalau misalnya sudah jebol, ya kalian nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah harus swap engine atau ganti engine, atau bahkan ya die lah. Dan juga emisi buang yang diciptakan oleh mobil ini juga cukup buruk. Dan juga ada alasan yang cukup besar kenapa RX-7 itu discontinue. Karena sebelum discontinue, Ford membeli sahamnya Mazda. Nah, karena Ford sudah membeli sahamnya Mazda dan mempunyai saham terbesarnya Mazda, maka Ford bisa mengkontrol perusahaan Mazda arahnya kemana, produksinya seperti apa, sesuai dengan keinginannya Ford. Dan pada saat Ford sudah membeli Mazda, Ford memutuskan untuk membuat generasi terbarunya, yaitu RX-8. Bukannya RX-8 mobil yang jelek,
enggak sih, mobil RX-8 juga mobil yang cukup fun dan keren juga kelihatannya. Cuman kalau dibilang sebagai successor atau penerusnya RX-7, mungkin itu agak sulit untuk diiyahkan atau dibenarkan. Kenapa? Karena RX-7 adalah mobil yang sangat low gravity dan weight ratio-nya bagus. Dengan mesin rotary yang sangat spektakuler, meskipun tidak kurang reliable, tapi mesin itu sangat bagus. Dan juga bentuknya itu adalah sebagai coupe sport, cool sport. Nah, di RX-8 memang bentuknya masih terlihat seperti mobil sport, tapi sebenarnya mobilnya ini sebenarnya adalah apa ya? Mungkin kayak ya sport tapi belakangnya ada pintunya lagi, udah gitu di belakangnya bisa duduk. Nah, karena itu akhirnya mobil ini pun jadi lebih panjang dan jadi lebih berat. Dengan lebih beratnya, maka weight ratio yang diciptakan oleh RX-7 sebelum-sebelumnya itu di sini off semua. Tidak ada lagi weight ratio yang perfect dan center low of gravity dari sebuah mobil ini udah off semua. Jadi tidak sama dengan mobil RX-7. Dan juga Ford ingin mencoba untuk terus memperjuangkan mesin ini. Maka dari itu sangat disayangkan di RX-8 ini akhirnya turbonya dihilangin. Nggak ada lagi turbo. Jadi mobil RX-8 ini yang menggunakan natural aspirated rotary engine. Ya disayangkan sih, cukup disayangkan karena ya mobil RX-7 itu udah mobil yang keren banget gitu. Menurut gua mobil RX-7 itu perfect lah. Perfect dalam artian memang banyak cacatnya dan segala macam. Cacat dalam artian mesin ya. Tapi mobil ini tuh benar-benar punya histori yang sangat bagus dan juga secara desain dan secara structure semuanya dia udah near perfect to become a cool Japanese sports car. Yang cukup disayangkan belum bisa dideliver oleh penerusnya RX-8. Karena di mobil RX-8 ini gua nggak merasa menemukan soul atau jati dirinya RX-7. Memang masih tetap coupe, masih tetap terlihat sebagai dua pintu, karena di belakangnya masih ada pintu sebenarnya. Masih tetap keren sebenarnya kalau secara dilihat, tapi ya menurut gua bukan penerus RX-7. Dan gua masih tetap berharap suatu hari nanti Mazda akan menemukan cara kedepannya mungkin akan ada penerus RX-7 the real penerus RX-7. Ya entah kapan kita nggak ada yang tahu, tapi banyak banget otomotif antusias semuanya hampir di seluruh dunia semuanya berharap bahwa nanti akan ada penerusnya RX-7 karena mobil ini sangat-sangat legendaris dan hampir semua orang tahu RX-7 meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka belum pernah nyetir, mereka belum pernah megang. Karena mobil ini semuanya ada di semua hampir media, TV, game, YouTube, apapun semuanya hampir ada. Dan bukan hanya keren mobil ini tuh, mobil ini juga dipakai sebagai base konsep dari mobil balap di 24 Hours of Le Mans di tahun 1991 pada mobil yang berkode 787B dan menang lagi di balapan 24 Hours of Le Mans. Dan itu pertama kalinya sebuah mobil Jepang menang di 24 Hours of Le Mans. Dan itu juga jadi batu loncatan buat tim Jepang menang lagi di 2018. Jadi jauh banget dari antara dulu waktu menggunakan RX-7 sebagai base konsep, sekarang 2018 baru bisa menang lagi dan digunakan oleh tim Toyota. Dan banyak lagi balapan-balapan di luar sana yang masih menggunakan base konsep dari RX-7 karena memang ya ini mobil keren banget. Dan juga mobil ini ya meskipun sekali lagi belum ada penerusnya bakal tetap jadi banyak favorit orang karena mobil ini benar-benar menunjukkan sebuah soul dan passion seorang ditumpahkan semua ke dalam satu produk yaitu mobil Mazda RX-7 ini. Kita berharap aja semoga RX-7 ini muncul lagi di generasi selanjutnya dan lebih bagus lagi, bahkan mungkin ya di Indonesia maybe launching, I don't know, we hope. Ya berharap aja semoga Mazda dengar juga bahwa di luar sana masih banyak nih orang, halo Mazda, kita pengen nih RX-7 ada lagi karena RX-7 emang keren banget sih. Yo guys, jadi segitu dulu
pembahasan kita tentang RX-7. Gue berharap lu semua suka. Nah, buat kalian yang suka dengan konsep seperti ini, kalian boleh subscribe, like. Tapi kalau misalnya memang kalian ada yang harus kita perbaikin, kalian bisa komen di bawah. Dan jangan lupa stay safe and happy riding.